warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan podcast Kadan Hasana di segmen Wonderful Ramadan, puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas, belajarku tuntas. Nah, teman-teman, pada hari ini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa nih, Ustazah Laili Hayat. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kabar Ustazah hari ini nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Ustazah. Ustazah Alia sendiri bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah nih Ustazah, seperti yang bisa Ustazah lihat, Alhamdulillah kabar saya juga baik nih Ustazah. Ustazah, puasanya gimana nih Ustazah? Lancar? Alhamdulillah lancar Ustazah. Wah, Alhamdulillah ya Ustazah. Karena ini sudah sore nih, sudah sore-sore begini, mendekati buka puasa, ada baiknya nih. Kita langsung saja ya Ustazah masuk ke pembahasan kita nih. Nah, apa nih Ustazah yang hari ini akan Ustazah sampaikan nih? Ya Ustazah, jadi pada hari ini kita akan membahas materi tentang syarat wajib puasa. Wah, menarik sekali nih temanya. Apa saja nih Ustazah syarat wajib puasa nih? Jadi ini Ustazah, untuk syarat wajib puasa sendiri itu ada 7. Yang pertama itu beragama Islam, yang kedua balik, kemudian berakal, kemudian yang keempat sehat, kemudian mampu dan tidak dalam perjalanan atau bukan musafir, dan yang terakhir itu adalah suci dari haid dan nifas Ustazah. Wah, berarti ada 7 ya Ustazah untuk syarat wajib puasa. Nah, untuk yang pertama tadi nih, Ustazah menyebutkan kan bahwa syarat wajib puasa itu adalah yang beragama Islam. Berarti untuk yang tidak beragama Islam bagaimana nih Ustazah? Mereka berarti tidak punya dong kewajiban untuk berpuasa. Begitu ya Ustazah? Iya benar Ustazah. Jadi untuk puasa sendiri itu dari para ulama bersepakat nih Ustazah bahwa yang wajib berpuasa itu adalah yang pertama orang-orang muslim. Nah, jadi untuk perintah puasa ini sendiri itu ada di dalam Al-Qur'an Ustazah. Nah, di mana ada sebuah kata wahai orang-orang yang beriman, sehingga seruan berpuasa bagi orang-orang yang memiliki rasa iman di hatinya itu untuk melakukan puasa Ustazah. Wah, begitu ya Ustazah. Akhirnya nih Ustazah, saya jadi lebih paham nih mengapa setiap bulan Ramadan hanya kita-kita saja orang-orang muslim yang berpuasa seperti itu Ustazah. Nah Ustazah, untuk syarat berikutnya kan yang kedua ya Ustazah ada tadi Ustazah sebutkan bahwa harus balik nih. Berarti untuk anak-anak kecil yang mereka kecil-kecil itu belum balik, mereka tidak boleh berpuasa begitu Ustazah atau bagaimana nih Ustazah? Ya, begini Ustazah Alia. Jadi, untuk syarat puasa sendiri itu syarat yang kedua tadi yaitu balik ya Ustazah. Nah, di mana orang yang sudah balik itu hukumnya wajib untuk berpuasa. Nah, sedangkan untuk anak-anak kecil tadi itu tidak diwajibkan untuk berpuasa Ustazah. Nah, sedangkan orang-orang yang balik tadi mereka itu seandainya tidak berpuasa maka mereka wajib untuk mengkodanya Ustazah. Nah, eee, tapi tidak apa-apa juga sih seandainya misalnya anak-anak tadi kita ajarkan sejak dini untuk berpuasa Ustazah. Wah, iya ya Ustazah supaya tidak kaget ya Ustazah anak-anaknya nanti kalau misalkan tiba-tiba pas balik tiba-tiba disuruh ada kewajiban puasa nih nggak kaget lagi. Iya betul sekali Ustazah. Jadi kan kalau kita ajarkan sejak dini, maka dia nggak akan kaget lagi tuh bagaimana nanti saat sudah balik ya kan, dia puasa tiba-tiba ya kan. Nah seperti itu Ustazah. Wah, baik sekali Ustazah penjelasan dari Ustazah nih. Akhirnya saya sudah mengerti nih. Kan saya kira tadi kalau misalkan anak-anak ya tidak usah nih puasa sama sekali seperti itu. Berarti memang bagus ya Ustazah diajarkan dulu mereka untuk berpuasa. Iya betul Ustazah. Kemudian Ustazah tadi yang ketiga tadi Ustazah sebutkan adalah berakal ya Ustazah. Iya. Nah, kalau orang yang dalam gangguan kejiwaan nih, mohon maaf Ustazah, berarti mereka apakah masuk ke dalam kriteria tidak berakal itu Ustazah? Atau Eee, jad bagaimana? jadi ini Ustazah ya, untuk mereka itu tadi seperti misalnya orang yang mengalami gangguan jiwa itu tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa. Nah, kecuali nanti misalnya nih dia sudah sehat, maka dia tersebut diperbolehkan untuk berpuasa Ustazah. Berarti syaratnya harus sehat dulu ya Ustazah, tidak dalam gangguan kejiwaan Iya lagi. bener sekali Ustazah.
kalau misalnya nih Ustazah, saya jadi kepikiran nih Ustazah, orang yang mabuk itu apakah bisa juga Ustazah dihukumi sebagai orang yang tidak berakal? Jadi iya Ustazah, untuk orang yang mabuk tadi, mereka itu kan sama aja nih dianggap tidak berakal. Tetapi Ustazah ada kriterianya. Kriterianya tadi misalnya apabila dia sengaja mabuk, nah maka dia wajib berpuasa dengan mengganti puasanya atau disebut dengan mengqadha Ustazah. Oh, seperti itu ya Ustazah. Berarti memang ada kriteria-kriteria khususnya lagi ya Ustazah untuk kondisi yang mana berakal, mana yang tidak berakal ini ya Iya Ustazah. betul sekali Ustazah. Oke, kalau untuk yang berikutnya tadi sehat ya Ustazah, sehat itu mungkin kita semua sudah tahu nih untuk sehat itu bagaimana. Nah, untuk yang berikutnya nih menarik tadi Ustazah, katanya harus mampu untuk berpuasa. Itu mampu gimana ya Ustazah? Apakah mampu secara finansial nih Ustazah? Karena kalau misalkan secara finansial yang tidak punya keuangan yang baik berarti boleh nggak berpuasa kayak gitu ya Ustazah? Tidak Gimana? seperti itu Ustazah. Bukan dari segi finansialnya Ustazah, tapi dari segi fisik. Nah, seandainya nih kalau misalnya, orang tersebut sudah tua nih Ustazah, kemudian juga lemah misalnya, dan kemudian juga dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia wajib Ustazah untuk tidak wajib untuk berpuasa. Nah, tetapi nantinya harus membayar fidyah Ustazah. Oh, membayar fidyah. Nah, Ustazah, fidyah itu apa ya Ustazah? Mohon maaf nih saya kurang tahu nih fidyah itu apa Ustazah. Oh iya, jadi untuk fidyah sendiri itu memberikan makan kepada orang yang tidak mampu Ustazah. Misalnya ada untuk rincian yang lebih ini ya Ustazah, lebih lengkapnya atau lebih detailnya nanti bisa ditanyakan ke orang yang lebih ahli dalam masalah fidyah Ustazah. Nah, tetapi tadi kalau misalnya dia itu tadi dengan keadaan sakit, maka dia tidak berkewajiban untuk berpuasa, tapi menggantinya. Oh, seperti itu ya Ustazah. Oke, baik Ustazah. Saya akhirnya tahu nih bahwa ada nih yang seperti itu kalau misalnya lemah, sudah tidak mampu lagi, tapi dalam keadaan fisik tadi ya Ustazah, bukan Iya, finansialnya nih. heeh. Ya, apakah ada fidyah tadi. Oke, baik Ustazah. Saya ingin menanyakan kembali nih tentang yang syarat berikutnya tadi ada tidak dalam perjalanan ya Ustazah Iya. atau bukan musafir. Jadi gimana nih Ustazah, misalnya pas bulan puasa nih saya jalan-jalan ke mall, berarti boleh dong saya nggak puasa? Boleh gitu Ustazah? Jangan seperti itu Ustazah. Nah, jadi untuk, ini ya Ustazah, puasa sendiri. Misalnya, kita dalam perjalanan, itu ada kriterianya Ustazah, tidak bisa Ustazah sembarangan misalnya jalan ke mall, terus alasan tidak puasa Ustazah. Jadi, untuk kriteria jaraknya itu ada Ustazah, itu minimalnya adalah 2 marhalah atau sekitar 47 mil sama dengan 89 kilometer Ustazah. Nah, namun untuk itu sendiri nanti bisa ditanyakan Ustazah kepada yang lebih mengetahuinya. Karena ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fuqaha Ustazah. Nah, namun disunahkan ya Ustazah untuk tetap berpuasa. Karena perjalanan tadi merupakan keringanan Ustazah. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Nah, jadi ada keringanan Ustazah. Nah, misalnya tadi dalam perjalanan itu kita diwajibkan dulu nih untuk didahulukan dulu. Nah, misalnya nih Ustazah harus berpuasa dulu. Nah, ketika di dalam perjalanan misalnya Ustazah tidak kuat lagi, maka diperbolehkan untuk berpuasa, tidak bisa membuka puasa Ustazah. Berarti nggak langsung misalnya dari awal, misalnya kan tadi kata Ustazah perjalanannya jauh ya Ustazah, Mhm. langsung buka puasa aja nih karena rencananya saya perjalanan jauh, nggak bisa gitu ya Ustazah? Iya, nggak bisa. Jadi Ustazah harus jalan dulu ya kan. Nah, baru kemudian nanti misalnya Ustazah tadi capek, misalnya udah nggak kuat lagi puasa, maka boleh untuk membatalkan puasanya. Nah, tetapi nanti harus diganti Ustazah dengan cara mengkodanya. Misalnya saat nanti Ustazah tidak dalam perjalanan lagi. Jadi seperti itu Ustazah. Oh, seperti itu ya Ustazah. Oke, baik. Kira-kira syaratnya cuman jarak jalan itu aja atau ada lagi nih Ustazah syarat lainnya? Yang pertama sih,
harus ini nggak ada lagi sih khususnya tadi jaraknya tadi. Kemudian juga misalnya perjalanan tadi harus sesuai dengan jarak yang sudah ditentukan. Nah, misalnya tadi nanti bisa Ustazah tanyakan lagi kepada yang lebih ahlinya Ustazah ya. Berarti memang ke mall itu nggak boleh nih buka puasa Ustazah? Iyalah Ustazah, masa ke mall jalan ya kan dengan Iya. alasan jalan-jalan, Oh ya kan iya. kita tidak puasa. Iya, Ustazah. Berarti memang harus nih betul-betul dalam berpuasa. Iya Iya. Ustazah. Kemudian syarat yang terakhir tadi nih Ustazah, apa ya Ustazah? Saya udah mulai oleng gara-gara jalan-jalan ke mall tadi Habis Ustazah. jalan-jalan ke mall ya Ustazah jadi lupa ya. Iya. Jadi untuk wajib puasa tadi nanti Ustazah kita yang akan terakhir ini adalah mengenai suci dari haid dan nifas Ustazah. Berarti perempuan ini ketika perempuan ya Ustazah khususnya yang haid dan nifas harus suci dulu. Nggak boleh misalnya dalam keadaan haid dan nifas nih waktu puasa. Gimana nih Ustazah kalau misalkan tetap pengen puasa waktu haid dan nifas gimana tuh Tidak Ustazah? boleh Ustazah. Jadi kita tidak dibolehkan dalam hukumnya itu haram nantinya. Nah, jadi Ustazah nanti harus bersih dulu nih sebagai perempuan ya. Maka harus bersih dari haidnya tadi dan juga nifasnya misalnya ya Ustazah. Nah, jadi misalnya tadi nanti bisa diganti dengan mengqadha puasanya. Berarti tidak bisa ya Ustazah untuk bagi perempuan ini sembarangan kayak gitu dalam berpuasa di bulan Ramadan. Kayaknya agak-agak ini ya waktu haid dan nifas ini bagi perempuan agak ribet ya Ustazah. Iya benar sekali Ustazah. Jadi agak ribet memang ya kalau jadi perempuan ya. Karena kita harus benar-benar menghitung nih, misalnya berapa hari kita haidnya misalnya, kemudian juga berapa hari kita nifasnya, terus kita kapan sucinya, sehingga nanti kita benar-benar nih menghitung kita berpuasa tidak berpuasanya berapa hari. Nah, jadi kita nanti bisa dengan mudah menggantinya di hari lain yang kita sudah bersih dari haid dan atau nifas tadi Ustazah. Wah, seperti itu ya Ustazah. Keren sekali nih penjelasan dari Ustazah Laili. Alhamdulillah nih saya jadi lebih tahu nih tadi mengenai syarat wajib puasa, tidak akhirnya bisa nih terusnya nih hari-hari seterusnya tidak asal puasa aja. Atau nanti tidak asal-asalan nih pengen misalkan kalau misalkan seperti ini tidak usah puasa deh kayak tadi jalan-jalan ke mall ya Ustazah. Alhamdulillah saya jadi lebih tahu nih mengenai syarat wajib puasa. Teman-teman di rumah juga jadi lebih tahu kan teman-teman tentang syarat wajib puasa nih. Oke, Ustazah, alhamdulillah nih ilmu yang sudah Ustazah sampaikan insya Allah bermanfaat bagi kami semua nih Ustazah. Ustazah, terima kasih banyak nih Ustazah Laili. Oke, baik Ustazah, sama-sama. Jadi semoga apa yang kita sudah perbincangkan tadi ya dapat menambahkan pengetahuan. Nah, khususnya teman-teman yang ada di rumah ya Ustazah ya. Amin ya rabbal alamin. Eh, teman-teman nih demikian talk show kita pada hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.